IPA di sini? Hari ini pelajaran apa aja di kelas? Biologi. Untuk hari ini Nggak ada sih. nggak ada yang buat Rina. Oh, capek kali ini belajar hari ini, ada nggak gitu yang pelajarannya hari ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik, bagaimana dengan teman-teman di kelasnya hari ini? Seru aja. Seru. Ada nggak teman hari ini yang nggak sekolah? Ada. Oke, rame yang nggak sekolah? Cuma 2 orang. Cuma 2 orang yang datang. Guru-guru gimana hari ini? Senang sih. Kan kita nih lagi UTS, lagi UTS kan? Selama proses UTS tuh gimana? Agak susah sih Bu. Pelajaran fisika, Fisika, terus biologi. Oh, berarti yang susah cuma fisika sama biologi, yang lain alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi selama UTS kira-kira yang paling gampang, yang paling Rina cepat nih dijawabnya, set gitu. Pelajaran kimia, Beraninya, agama, bahasa Indonesia. ada nggak pelajaran yang paling Rina suka? Ada. Ada. Pelajaran apa tuh? Kimia. Kimia. Berarti ini nilainya tinggi dong ya di kimia. Berarti Rina lebih ke menghitung gitu ya. Ya. Bagus. Kemudian guru, ada nggak guru yang paling Rina suka? Ada. Ada. Guru mata pelajaran apa? Matematika. Matematika sama siapa gurunya? Ibu Sriani. Bu Suryani. Itu matematika wajib peminatan. Kemudian Kimia. kimia. Nah, baik, kemudian Fisika. berarti memang lebih ke bidang eksak ya. Iya. Berarti ini kedepannya udah tahu dong misalnya mau kemana, mau jurusan apa gitu ya. Oke. Baik Rina, jadi selama beberapa hari ini, jadi hasil wawancara ibu dan observasi dan juga dapat informasi dari beberapa guru matkul yang mengajar di kelas Rina dan juga dari berbagai kelas. Rina siswa yang berprestasi dan termasuk ke dalam 5 besar Islam dari kelas 10. Benar? Ya. Tetapi dalam proses belajar di kelas, dalam kegiatan di kelas, Rina kurang aktif. Menurut informasi yang ibu dapat, Rina merasa malu-malu, Rina merasa kurang semangat gitu. Rina kurang semangat. Rina kalau ketika guru bertanya, Rina malu untuk menjawabnya. Kadang kalau guru suruh ke depan, Rina gak berani, kurang. Rina bukan nggak bisa, cuma Rina kurang berani menurut informasi yang ibu dapat. Apakah benar seperti itu? Iya. Jadi apa yang melatar belakangi, apa menyebabkan Rina merasakan seperti itu? Karena takut ditertawakan oleh teman, takut dimarahin oleh guru, dibentak. Takut dimarahin oleh guru, takut dibentak kalau salah, takut kalau Rina jawab nanti gurunya marah-marah, terus temannya mengetawakan. Sejak kapan Rina merasakan seperti itu? Apa sejak sekolah dasar? Tidak. Bagaimana kalau semenjak sekolah dasar Rina tidak merasakan seperti itu? Apakah sejak sekolah menengah pertama SMP?
kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Berarti Rina baru merasakan itu semenjak kelas 1 SMA. Nah, apa sih yang menyebabkan Rina merasakan hal seperti itu? Karena Rina malu bertanya, malu menjawab kalau ada guru yang tanya, malu tampil ke depan. Malu tampil ke depan. Berarti sebelum masuk SMA, di SMP Rina sering ikut-ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, atau ketika guru menanyakan Rina langsung tunjuk tangan atau guru menunjukkan dulu? Enggak, langsung tunjuk tangan. Langsung tunjuk tangan. Ya. Nah, jadi begitu masuk SMA Rina mulai merasakan seperti itu. Apakah ada hal-hal yang membuat Rina terganggu ketika masuk SMA? Enggak ada. Tidak ada. Kalau teman-teman di kelas selama kelas 1 gimana? Dari kelas 10 teman-teman di kelas bagaimana? Mereka baik saja. Baik-baik saja. Ada nggak teman yang paling dekat gitu di kelas sama Rina? Ada Beberapa orang? ada 4 Orang siapa aja? Rafika, Rafika Nuri. ya. Kemudian Safa Salma, Naura Mauliza, ya, Kuliah Maulina. itu teman-teman dekat. Ya. Sering nggak kalau dalam proses pembelajaran Rina sharing-sharing nih sama mereka? Ada. Nah, berarti gimana nih selama sharing-sharing sama mereka kan tukar pendapat nih? Pernah nggak sih mereka menunjukkan sikap bertanya nanti kalau Rina jawab takut dimarahin? Nah, pernah nggak sih Rina merasakan terjadi di kelas Rina gitu? Kalau ketika Rina atau teman-teman yang lain ketika guru bertanya ngasih pendapat dirinya marah, pernah nggak? Ada. Jadi bagaimana respon biasanya? Gimana respon gurunya? Baik Bu, menghargai Rina. Saya kan Rina kasih jawaban nih. Ibu menghargai jawaban Rina. Berarti ibu gurunya tidak pernah marah. Ya. Lalu apakah pernah terjadi di kelas, kan Rina nih mulai merasakan seperti itu selama kelas 1 ya, kelas 10. Selama kelas 11 ada nggak Rina merasa terjadi hal-hal yang seperti yang Rina pikirkan? Ada. Tidak ada. Lalu selama kelas 2 ada nggak kira-kira pelajaran yang membuat Rina kalau berangkat dari rumah tuh udah takut, merasa nanti pelajaran ini nih saya nggak bisa? Pernah nggak Rina merasakan seperti itu? Ada. Lalu kan Rina tetap ke sekolah kan, walaupun punya perasaan seperti itu. Lalu sampai di sekolah bagaimana sikap Rina ketika menghadapi pelajaran tersebut? Rina hadapi aja. Misalkan bahasa Inggris, Rina kan kurang bisa bahasa Inggris kan. Ya. Rina jawab aja walaupun nggak bisa. Berarti itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Karena walaupun dengan pikiran kita nih yang nanti saya gimana ya, tapi Rina masih mau kita menghadapinya. Nyatanya yang kita takutkan sama kejadian yang kita hadapi belum tentu sama. Ya, berarti nggak ada salahnya kalau misalnya kita langsung coba, kan? Nah, berarti dari yang Rina ceritakan dari tadi, misalnya Rina sering takut untuk tampil ke depan, takut dimarahin teman, takut ditertawakan oleh teman. Nah, selama kelas 3 nih, kan udah kelas 12, bagaimana proses pembelajarannya? Semuanya baik Bu. Baik. Apakah Rina masih merasakan hal seperti itu juga? Nggak terlalu. Tidak terlalu lagi. Tapi masih ada rasa yang ketika guru
guru nyuruh, Rina masih ngerasa malu menjawab. Iya. Berarti itu hanya ketika Rina memberi pendapat terhadap pertanyaan-pertanyaan dari guru selama kelas 3. Ada nggak guru yang bilang, oh Rina enggak gitu? Ada nggak? Nggak ada. Bagaimana respon guru? Kan guru kita ini beda-beda nih, dari kelas 10 sampai kelas 12. Gimana sih respon guru-guru ketika proses pembelajaran, tanya jawab, diskusi di kelas gitu? Ibu menghargai aja jawaban kami. Lalu? Belajar. Gitu. Jadi berarti dari semua yang Rina ceritakan dari tadi, berarti Rina kurang rasa percaya diri ya. Iya. Berarti Rina kurang pede nih ketika tampil di depan ya. Iya. Jadi pernah nggak sih Rina mencoba untuk selama kelas 12 lah, pernah nggak Rina mencoba untuk melawan nih rasa itu? Pernah Bu, cuman tetap kurang berani. Tetap kurang berani. Tapi Rina sudah pernah mencobanya. Jadi kita akan mencari solusinya sama-sama. Kita sharing solusinya sama-sama tentang gimana sih supaya Rina bisa keluar dari pikiran-pikiran yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi sebenarnya itu yang selama ini Rina pikirkan, saya takut nih, saya nanti kalau ngomong guru saya marah, teman-teman saya mentertawakan saya. Itu semua adalah pikiran-pikiran irasionalnya Rina, pikiran-pikiran yang negatif. Jadi Rina sebelumnya sudah pernah dengar apa itu pemikiran irasional? Belum. Jadi sedikit dijelaskan, pemikiran rasional itulah pemikiran-pemikiran negatif terhadap diri kita sendiri. Jadi kita terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Seperti misalnya ini besok UTS kimia. UTS kimia. Gimana ya besok UTS kimia? Saya belum hafal rumusnya. Jadi saya nggak bisa menjawab, nilainya jadi rendah. Jadi kita terlalu mensugesti diri kita dengan hal-hal yang negatif. Makanya dari itu, karena kita terlalu sering karena terus menerus mensugesti diri kita dengan hal-hal yang negatif, timbullah rasa tidak percaya diri. Karena saya nggak berani, ya udah kita biarkan itu aja. Teknik self-talk itu adalah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Pernah nggak sih Rina terbesit di hati kita sering bicara dalam hati kita tuh. Pernah nggak sih Rina seperti itu dalam hati kita? Oh saya hari ini harus bisa nih. Besok ujian kimia bahasa Inggris saya harus bisa. Pernah nggak seperti itu dalam hati kita? Ada, sering nggak Rina merasakan seperti itu? Enggak terlalu sering. Kalau gitu sekarang jadi dari dalam self talk itu dia ada dua, ada self talk positif, ada self talk negatif. Yang tadi tuh Rina ceritakan semua, Rina malu-malu, Rina ngerasa kurang percaya dirinya rendah. Habis itu Rina takut ketika mau berpendapat, takut ditertawakan oleh teman-teman, ya kan? Berarti itu semua adalah self talk ya negatif.
Jadi sekarang Rina bisa menuliskan self talk negatif yang menyebabkan Rina merasa kurang percaya diri. Di sini ada 5. Rina bisa menulisnya 5, minimal 3 lah Rina tulis, nggak mesti 5. Rina bisa menuliskan di sini. Silahkan Rina. Kan aja apa? Ya. Negatifnya Rina. Self-talk negatif yang saya alami, pertama, malu untuk tampil ke depan. Yang kedua, malu bertanya. Yang ketiga, saya takut menjawab bila guru bertanya. Yang keempat, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Berarti Rina kan sudah menuliskan nih yang self-talk negatif Rina. Ada malu untuk tampil ke depan, malu bertanya, takut menjawab bila ada guru yang bertanya, atau Rina sering membandingkan diri Rina dengan diri orang lain. Jadi self-talk negatifnya Rina pengen nggak sih mengubah self-talk negatif ini ke yang lebih positif? Ingin. Kalau Rina ingin, Rina boleh menuliskan terlebih dahulu self-talk positif Rina di sini. Silahkan. Yang sudah Rina tuliskan. Self-talk positif yang saya rasakan, yang pertama, saya harus berani tampil ke depan. Yang kedua, harus berani bertanya. Yang ketiga, harus berani menjawab bila ada guru yang bertanya. Ya bagus ya, Ibu senang Rina sudah bisa membedakan mana self-talk positif, mana self-talk yang negatif. Nah, jadi kalau kita sudah bisa membedakan mana self-talk yang negatif, mana self-talk yang positif, nah ketika kita kita pelan-pelan menghilangkan self-talk negatifnya dari pikiran kita bisa menghilangkannya secara pelan-pelan. Rina kan sudah bisa menuliskan self-talk positif Rina, rencana ke depan Rina. Dan setelah Rina menerapkan self-talk positif supaya proses kegiatan pembelajaran Rina di kelas dengan guru waktu itu berjalan efektif, berjalan dengan bagus. Apa sih yang akan Rina rencanakan selanjutnya? Silahkan Rina tuliskan di sini. Ya. Mulai bacakan dengan lantang apa sih yang akan Rina lakukan ke depan supaya self-talk positif Rina bisa Rina terapkan. Coba Rina bacakan. Yang Solusi self-talk positif, pertama, percaya pada diri sendiri. Kedua, berpikir yang positif. Ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. bagus sekali ya, jadi Rina sudah bisa membedakan dan juga Rina sudah bisa memikirkan ke depannya Rina harus bagaimana. Nah, jadi dengan Rina tuliskan di sini berarti Rina ini harus menerapkan Percaya diri juga harus menerapkan percaya dirinya di kelas, terus di lingkungan sekolah, benar, kemudian di luar sekolah. ya dengan kita menerapkan self talk positif ini, jadi kedepannya akan lebih mudah buat kita
kita. Jadi kedepannya kan Rina nih mau kuliah. Ya. Nah, jadi kedepannya kita akan bertemu dengan orang-orang yang lebih banyak lagi dong. Nah kan nggak cuman teman sekelas aja, nggak cuma dari daerah kita aja, udah menyebar seluruh Indonesia bisa jadi gitu kan. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju gak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada opini yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun pada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Jadi diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan Percaya diri. Yang kedua, walaupun salah, kita terus mencoba. Ya, Dan kalau gak ada teman yang bisa kita beri curhat pada diri sendiri. ya benar. Kadang kita juga perlu memilih ya cara berteman. Jadi kita juga bisa curhat sama diri kita sendiri. Kita juga bisa ketika kita ingin bercerita, tapi teman kita mungkin lagi sibuk, lagi gak ada kegiatannya masing-masing, kita juga bisa bercerita sama diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri. Kayak kita misalnya kita gagal nih dalam ulangan atau UTS, kita juga bisa bilang, oh nggak apa-apa, hari ini kita gagal, besok kita coba lagi, kita masih ada waktu kok buat belajar. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat, kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Nah, dari proses konseling kita hari ini, apa sih yang bisa Rina dapatkan gitu? Berpikir yang positif, harus percaya pada diri sendiri, Ya, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, hadapi semua masalah walaupun susah untuk kita hadapin. ya. Itu senang sekali ya Rina sudah bisa, sudah berani untuk mengungkapkan semua yang unek-unek nih yang ada di Rina. Rina sudah berani merencanakan, sudah tahu merencanakan kedepannya harus bagaimana, sudah bisa membedakan hal-hal yang negatif yang mengganggu pikiran Rina, berubah menjadi hal-hal positif yang bisa membantu Rina dalam Proses pembelajaran. ya proses pembelajaran Rina di sekolah. Nah, jadi sebelumnya kita akan mengisi kuesioner percaya diri untuk mengevaluasi. Nah, di sini Rina bisa mengisi ada beberapa pernyataan, ada 25 pernyataan. Ini jawabannya Rina tidak usah takut untuk mengisi, takut salah benar. Ini nggak ada salah, tidak ada benar. Rina bisa baca petunjuknya sebelum mengisi. Kita ada 4 skala jawaban. Yang pertama ada sangat sering, kadang-kadang tidak pernah. Nah, dari pernyataan ini nanti Rina bisa checklistkan di sini. Nah, gitu. Rina bisa checklistkan. Rina bisa tulis nama, kelas. Nah, kemudian Rina baca petunjuknya, Rina isi sesuai dengan keadaan Rina sekarang. Jadi nggak usah dipikir, oh jawaban saya benar nih, enggak ya, nggak usah gitu. Jadi isi aja apa menurut keadaan Rina sekarang. Nah, contohnya misalnya, ketika ada mata pelajaran yang tidak dimengerti, saya akan mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Nah, Rina sering nggak sih melakukan seperti ini? Sangat sering, kadang-kadang tidak pernah. Nah, Rina silahkan pilih yang mana menurut keadaan Rina sendiri. Silahkan Rina isi. Saya mampu menetralisasi ketegangan yang muncul dalam berbagai situasi. Nah, kita bisa ketika kita lagi keadaan misalnya lagi
ujian nih, tapi panik nih, ujiannya tapi lisan. Nah, misalnya gitu ujian lisan kan langsung nih nggak nulis, harus bisa melawan. Sudah Rina? Ya baik. Terima kasih. Terima kasih Rina sudah mengisi kuesionernya. Kemudian ini ada lembar refleksi juga. Rina bisa mengisi lembar refleksinya. Rina bisa mengisi lembar refleksinya sesuai dengan perasaan Rina saat kita melakukan proses konseling tadi. Setelah kita merasakan cerita nih tadi, kita saling sharing pendapat, Rina bisa isi di sini. Mau bisa isi ya atau tidak, yang sesuai dengan Rina rasakan. Silakan isi nama. Sudah? Oke, baik, terima kasih Rina. Baik, sebelum kita tutup sesi konseling kita hari ini, menurut Rina kesimpulan apa sih yang dapat kita ambil dari proses ini? Harus berani Ya, hilangkan rasa ego, harus berani maju ke depan, ya. Harus nggak sih kita menerapkan self talk positif tadi itu yang udah Rina tuliskan, terus nggak sih kita terapkan lagi? Iya. Berarti dengan kita menerapkan self talk positif kita, kita terus-terusan mensugesti diri kita dengan hal-hal yang positif. Ya, baik. Karena kita tadi membuka kegiatan kita dengan doa, maka kita tutup juga konseling kita hari ini dengan berdoa. Baik, silakan kita berdoa, membacakan Al-Fatihah. Baik Rina, untuk kegiatan selanjutnya nanti kita akan konsultasikan lagi waktunya kapan. Nah, sekarang Rina boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan proses pembelajarannya. Sekarang pelajaran apa? Seni budaya. Seni budaya. Nah, sekarang ini seni budaya berarti Rina harus segera menerapkan self talk positif yang udah Rina tulis tadi. Ya? Oke. Semangat ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di hari berikutnya. Oke, terima kasih Rina.